Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini saya khusus bahas satu hal mengenai startup, startup teknologi. Karena pada saat saya coaching buat teman-teman yang baru mulai startup, mereka tuh nanya, gimana sih caranya memulai bisnis startup online yang sukses? Nah saya akan share, tapi sebelum itu tolong Anda subscribe dulu dan like video ini. Jangan lupa diklik loncengnya. Kemudian share kepada teman-teman yang pengen punya ide gimana sih caranya memulai bisnis startup online yang sukses. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram ya, ini Michael Sugih dan kemudian Teknobi Channel. Kita akan langsung lanjut sesudah yang satu ini. Welcome back to Teknobi. Nah, saya tahu nih, teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah ya, masih semangat-semangatnya, saya pengen bangun bisnis. Nah, pengennya tuh bikin startup online ya kan, karena terinspirasi dengan Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya. Tapi mulainya mesti dari mana? Nah, hari ini saya akan share gimana sih cara memulai bisnis startup online yang bisa sukses seperti itu. Yang pertama, Anda harus punya ide. Nah, idenya apa? Banyak orang berpikir kalau untuk memulai suatu startup itu idenya harus brilian, harus yang canggih, yang berbeda dengan lainnya. Well, itu benar, Tapi sebenarnya yang perlu Anda cari itu bukan idenya. Yang perlu Anda cari adalah problemnya, Percuma ide bagus-bagus, tapi kalau nggak ada orang yang pakai, benar kan ya? Yang perlu Anda cari sekarang adalah problemnya terlebih dahulu. Jadi jangan mulai dari ide, Anda mulai dari problem, ya kan? Cari tahu problem apa yang bisa Anda solve, ya. Sebagai contoh Uber. Waktu itu founder Uber di Paris berusaha nyari taksi. Dan nyari taksi setengah mati kagak ketemu. Dan akhirnya dia mikir, kenapa susah banget ya nyari taksi ya? Kenapa nggak dibikin satu app aja yang dimana app ini kalau dipencet taksi bisa datang daripada gue mesti di pinggir panggil-panggil taksi seperti itu. Nah, itu awal mulanya Uber. Dan kemudian juga Airbnb. Airbnb sama. Waktu itu ceritanya foundernya itu bikin startup yang lain dan kemudian hari itu ada satu convention gede dan semua hotel di kota itu di San Francisco itu dibook orang, Jadi susah banget cari kamar hotel dan karena mereka cerdas mereka mikir, banyak orang nih yang nyari hotel tapi nggak ada tempat kan? Gimana kalau saya sewain aja nih kamar saya, Jadi dia pasang iklan sewain kamarnya dan ternyata ada orang yang mau, ya kan? Padahal itu cuma tidurnya kayak di couch aja gitu, kayak di sofa aja gitu. Nah ini menarik. Akhirnya dia mikir, wah bisa jadi bisnisnya. Dan kemudian dia bikin satu website dan marketplace di mana mengumpulkan orang-orang yang bersedia kamarnya di rumah itu disewain ke orang. Dan sekarang akhirnya Airbnb menjadi salah satu provider kamar ya terbesar di seluruh dunia. Dan dia bahkan tidak punya hotel satupun. Keren banget bukan? Jadi ingat, start dari problem ya, bukan dari idea. Ya. Nomor 2, Anda harus cari tim yang bisa dipercaya dan diandalkan. Ini merupakan suatu problem klasik semua perusahaan baru. Mau bisnis apapun juga sama ya. Co-foundernya itu harus cocok. Nah, nyari co-founder itu sebenarnya sama kayak cari istri atau cari suami. Karena kenapa? Anda membangun sebuah bisnis barengan. Kalau Anda, mungkin orang ini pinter, ya kan? Tapi Anda nggak cocok secara pribadi ya, itu agak repot, ya. Jadi nomor 1, Anda harus cocok dulu dengan orangnya, ya kan? Jadi kenapa? Saya lihat semua startup yang berhasil itu ya, orangnya itu kayak sehidup semati gitu kan ya. Jadi mereka ngumpul bareng, makan bareng, bahkan kadang-kadang di apartemen satu bareng kayak gitu. Nah itu tuh, kalau lagi muda bagusnya gitu ya kan, kalau udah married agak susah ya kan. Nah Anda bisa mulai seperti itu ya kan, jadi Anda benar-benar paham mengenai pribadi masing-masing dan bisa saling percaya. Jadi kuncinya itu sebenarnya saling percaya ya kan, karena kalau namanya startup itu jarang sekali misalnya ada dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi mereka cuma go aja tuh, jalan cepet-cepet. Kalian bisa baca banyak buku-buku ya mengenai founder-founder startup ya. Anda bisa baca mengenai Airbnb, Uber yang kayak itu. Pertama kali mereka mulai seperti apa, ceritanya Airbnb, ceritanya Alibaba, ya itu sangat menginspirasi. Dan Anda bisa lihat di situ bagaimana saat mereka mulai, mereka tuh nggak ada apa-apa. Yang mereka punya cuma satu, percaya. Yang ketiga adalah Anda harus cari pendanaan. Yes, pendanaan. Banyak sekali founder-founder startup ya, mereka semuanya oke, tapi masalah duit nggak oke. Ya. Bukan hanya cuma duit, orang yang bisa ngurus duit ini biasanya juga harus ngurus administrasi. Karena kenapa? Contoh aja,
pada saat Instagram pertama kali diluncurkan dan kemudian ngehits dalam waktu beberapa bulan, tebak ongkos servernya 1 bulan berapa? Ongkos servernya 1 bulan itu bahkan bisa sampai puluhan ribu dolar. Ya kan? Ada yang sampai ratusan ribu dolar. Anda bisa bayangin nggak? Anda baru mulai bisnis, ya kan? Bisnisnya jalan, idenya kecap banget, dan kemudian di tengah-tengah Anda mesti stop. Karena kenapa? Kagak ada duit buat bayar server. Oh no! Nah, kalau mungkin Anda nonton filmnya Mark Zuckerberg yang Social Network itu. Do you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! Anda bisa paham yang saya ngomongin, oke? Karena pada saat Facebook itu pertama kali populer banget, oke? Dia kekurangan duit untuk beli server. Kemarin-kemarin itu ada juga kan masalah server. Kalau server itu nggak nyala dengan baik, orang-orang nggak bisa connect. Kalau orang nggak bisa connect, user experience-nya jelek, orang nggak mau pakai aplikasi Anda. So, itu merupakan salah satu yang penting. Jadi, pendanaan ini harus ketemu orang yang baik dan pinter. Dan biasanya kayak angel investor, ya kan? Jadi, kita ngomongin angel karena intinya mereka berani ngasih duit ke Anda tanpa jaminan apapun. Kan dia istilahnya taruhan juga, dia nggak yakin bahwa nanti bisnisnya bisa jalan apa enggak. Dan Anda sebagai founder, ya, menurut saya, Anda harus jalin hubungan baik dengan orang ini. Karena kenapa? Meskipun orang ini cuma keluar duit, dia nggak paham secara teknis dan lain sebagainya, tapi perannya itu boleh di ngomong adalah 30-50% dari perusahaan itu sendiri. Karena kenapa? Duit itu adalah fuel-nya, adalah bahan bakarnya dari perusahaan ini. Dan kemudian expertise lain yang Anda bisa lihat, biasanya orang-orang ini tuh punya koneksi yang bagus dengan orang-orang yang punya dana yang lebih yang lain. Jadi next round ya kan, dari seed round, dari seri A, seri B, Anda bisa galang dana lebih banyak dengan koneksi dari orang tersebut. So make sure Anda jalinkan hubungan baik dengan orang-orang yang mempunyai dana tersebut itu juga. Oke, kemudian yang terakhir, yang penting banget, komponen paling penting memulai bisnis startup online yang sukses adalah user. Siapa yang memakai aplikasi Anda? Usernya siapa? Ya kan, customernya siapa? Anda harus pikirin baik-baik. Karena ini adalah bagian marketingnya, oke? Jadi Anda sekarang sudah punya ide, ya kan? Dan kemudian Anda bisa produce satu aplikasi, sudah punya duit, ya. Jadi istilahnya kalau punya toko ya, tokonya itu udah tahu mau jualan apa, tokonya udah jadi, udah ada yang danain. Next, selanjutnya Anda harus bisa datangin customer. Ini adalah orang marketing, ya. Digital marketing yang ngerti gimana caranya. Digital marketing itu gede banget. Next time saya bahas lagi lebih dalam lagi. Tapi kali ini yang saya mau ngomongin ya, pertama satu, bahwa digital marketing itu bukan semata-mata pasang iklan, ya kan? Percuma pasang iklan, tapi kalau Anda nggak ngerti esensi daripada aplikasi ini sendiri, Anda mesti paham gimana caranya kerjasama dengan orang lain, endorse dengan founder-founder lain, ya kan? Gimana caranya supaya bisa dapat lebih banyak user, ya. Jadi ada banyak cara dan itu bukan cuma iklan aja. Dan itu biasanya cuma marketing yang tahu, ya kan. Jadi biasanya orang-orang produsen atau startup founder ini adalah orang yang istilahnya technical, ya kan. Dia nggak paham gimana caranya marketing. Biasanya orang marketing itu bisa punya pemikiran berbeda dengan para startup founder, ya. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau Anda bisa ketemu orang marketing yang baik, coba Anda rembukan, ya kan. Dan coba bikin suatu program di mana Anda bisa membantu marketing ini, ya, tanpa perlu keluar duit yang banyak. Oke, salah satu contoh ya adalah Hotmail. Pertama kali Hotmail itu semacam Gmail, ya. Dia pertama kali mempopulerkannya gimana? Jadi pada saat orang kirim Hotmail itu email gratis ya. Di bawah emailnya itu dia tulis, ya kan, dikirim dengan menggunakan email gratis dari Hotmail. Nah, zaman dulu tuh yang namanya email gratis tuh kagak ada. Oke, Anda harus setup sendiri, repot, oke, pakai ASP dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu hal itu catch up, Hotmail itu melejit gede banget, ya kan, sampai sekarang akhirnya dibeli oleh Microsoft, ya. Oke, itu adalah tips bagaimana cara memulai bisnis startup online yang sukses. Semoga bisa berguna buat Anda. Jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan like video ini. Kemudian komen below kalau misalnya Anda ada ide-ide lain atau hal-hal lain yang pengen kita share di Teknobi, ya. Sampai jumpa, salam hebat, luar biasa.